warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 2 membuka presentasi kita pada kesempatan kali ini. Presentasi kali ini adalah hasil dari karya tulis ilmiah yang sudah kami buat, yakni tentang kawasan SCBD dengan judulnya yakni representasi kawasan SCBD menjadi tren fashion remaja masa kini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kalau begitu, selanjutnya adalah kita perkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggotanya yang pertama ada Aurelia Hanendra, yakni saya sendiri. Kedua ada Deva Novatan. Ketiga ada Zaki Irha Fatoni. Keempat ada Kalisa Sianturi. Dan yang terakhir kelima ada Amanda Jelita Putri. Kami dari 12 IPS 3. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita saksikan presentasi dari kelompok 2. Latar belakang, di zaman yang modern dan serba canggih ini, banyak perusahaan-perusahaan yang disetujui dengan startup. Hal ini identik dengan perusahaan yang memanfaatkan internet dan teknologi. Di Indonesia terdapat salah satu kawasan yang dihuni Sudirman Central Business District atau disebut SCBD. Namun sempat di beberapa waktu terjadi sebuah fenomena yang mengubah istilah SCBD ini menjadi Sudirman Citayam Bogor Depok dengan latar belakangnya sebuah kegiatan Fashion Week dengan sebutan Citayam Fashion Week. Fenomena remaja Fashion Week ini menjadi tren mode dan gaya hidup yang populer di kalangan remaja yang mempengaruhi gaya mereka dalam berpakaian mengejar tren terkini. Remaja sering menjadi pelopor tren mode dan menentukan tren baru mereka melalui sosial media dan melalui teman-teman mereka yang sebaya. Citayam Fashion Week ini memanfaatkan fenomena ini dengan menampilkan koleksi mode terbaru dari desainer muda dan menjadi platform untuk remaja untuk mengejar tren mode terkini. Di lain hal, kemajuan teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi gaya hidup remaja dan tren mode. Citayam Fashion Week ini menggunakan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan acaranya dan menjangkau penonton yang lebih luas sehingga membuat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bisnis di kawasan SCBD ini membuat acara seperti Citayam Fashion Week lebih mungkin untuk dilaksanakan dan menarik untuk pengunjung yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Minat masyarakat akan mode dan gaya hidup memainkan peran penting dalam latar belakangi acara Citayam Fashion Week ini. Dengan adanya dukungan dari industri mode, baik lokal maupun internasional, membantu mengarahkan dan memfasilitasi acara seperti Citayam Fashion Week ini sehingga menjadi lebih sukses dan menarik minat pengunjung. Beberapa hal tersebut menjadi landasan kelompok kami untuk melakukan kajian untuk menyusun karya tulis ilmiah yang membahas tentang kawasan SCBD. Penelitian ini dilakukan secara literatur disertai dengan wawancara serta melakukan pengisian kuesioner melalui Google Form kepada siswa-siswi SMA Negeri 6 Tambun Selatan agar kami mengetahui lebih lanjut tentang kawasan SCBD ini. Rumusan 1.2 yaitu rumusan masalah, adapun rumusan penelitiannya sebagai berikut. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat dalam menanggapi fenomena SCBD ini yang sedang menjadi sorotan publik? Oke, yang kedua, di manakah tempat yang menjadi titik jumpa fenomena ini? Dan yang ketiga, sejak kapan fenomena ini SCBD ini digemari masyarakat di Indonesia? Dan yang keempat, siapakah yang melatar belakangi terjadinya fenomena SCBD ini? Yang kelima, pengaruh yang ditimbulkannya kepada masyarakat akibat fenomena SCBD. Yang selanjutnya, kenapa fenomena SCBD ini dapat menjadi terkenal di Indonesia sehingga membuat persepsi baru di bidang fashion dan gaya hidup di kalangan remaja? Oke. Tujuan penelitiannya sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui fenomena SCBD ini dengan selektif. 2. Untuk menambah wawasan anak muda dalam mengekspresikan diri dalam fenomena SCBD. Yang 3. Untuk mengenalkan fenomena SCBD dengan mengetahui tempat dan orang yang melatar belakanginya. Yang keempat, untuk mengetahui proses bagaimana Citayam Fashion Week sebagai komunikasi identitas fashion anak muda. Yang kelima, untuk mengetahui mengapa fenomena SCBD digemari masyarakat. Beberapa manfaat penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, agar masyarakat dapat memahami hal-hal baru terkait yang akan terjadi di lingkungannya pada masa yang mendatang sebagaimana pada fenomena SCBD ini, sehingga memberikan wawasan lebih kepada para anak muda sebagai generasi penerus bangsa bahwa diperlukannya suatu kreativitas agar hal baru dapat ditemukan. Yang kedua, agar masyarakat dapat lebih teredukasi dan dapat beradaptasi dengan hal baru yang dapat terjadi pada masa yang mendatang.
Yang ketiga, dapat memberikan contoh pada masyarakat bahwa banyak hal positif yang didapatkan dari fenomena SCBD ini sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti tren tersebut. Yang kelima, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam beraktivitas dengan bersosialisasi dan berkomunikasi satu sama lain. Yang keenam, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada masyarakat untuk menemukan kegemaran dalam hal baru. Lanjut pada bab 2 yaitu landasan teori. Pada subbab pertama kita akan membahas mengenai Sudirman Central Business District atau yang kerap disingkat sebagai SCBD. Pada materi pertama subbab pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Central Business District itu sendiri. Sudirman Central Business District merupakan pusat perdagangan jasa dan perkantoran di kawasan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kawasan yang lebih dikenal dengan sebutan SCBD ini memiliki beberapa high-rise building yang berfungsi sebagai perkantoran dan perdagangan. Di antaranya adalah Bursa Efek Jakarta, Electronic City, Karbo Hotel, Menara Arta Graha, dan The Pacific Place. Keberadaan mixed-use building mall dan apartemen di SCBD ini memberikan kontribusi yang besar bagi kawasan ini, baik dari segi akomodasi permukiman bagi mereka yang bekerja di SCBD maupun dari segi peningkatan nilai investasi kawasan ini. Central Business District itu sendiri atau yang kerap dikenal sebagai daerah pusat kegiatan adalah bagian kecil dari kita yang merupakan pusat dari segala kegiatan politik, sosial budaya, ekonomi, dan bahkan teknologi. Central Business District adalah daerah yang merupakan pusat kegiatan meliputi pemerintahan, perkantoran atau jasa umum, perdagangan, peribadahan, pendidikan, kesehatan, perumahan, berkreasi, olahraga, dan sosial budaya secara terpadu untuk memenuhi kenyamanan dan kesenangan gaya hidup modern secara harmonis, menurut Iwan pada tahun 2010. Central Business District sendiri memiliki ciri-ciri yang membedakannya daripada bagian kota yang lain. Ciri-ciri tersebut terdiri dari: pertama, adanya pusat perdagangan, terutama pada sektor toko. Yang kedua, banyak kantor-kantor industri perkotaan. Yang ketiga, tidak dijumpai adanya industri berat atau manufaktur. Yang keempat, pemukiman jarang dan kalaupun ada, merupakan permukiman mewah atau apartemen sehingga populasinya sangat jarang. Yang kelima, ditandai adanya zonasi vertikal, yaitu banyak bangunan bertingkat yang memiliki diferensiasi fungsi. Yang keenam, adanya pedestrian, yaitu suatu zona yang dikhususkan untuk pejalan kaki karena sering terjadi kemacetan lalu lintas. Tetapi zona ini baru ada di negara maju-maju saja. Yang ketujuh, adanya multi-store, yaitu perdagangan yang bermacam-macam dan ditandai dengan adanya supermarket atau mall. Yang kedelapan, sering terjadi masalah penggusuran untuk redevelopment atau renovasi bangunan. Pada materi kedua, subbab pertama, kita akan membahas mengenai Zebra Cross Sudirman. Penyeberangan zebra atau yang kerap lebih dikenal oleh orang Indonesia sebagai Zebra Cross adalah fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. Sebidang yang dilengkapi marka untuk memberikan ketegasan atau batas dalam melakukan lintasan. Menurut Dirjen Bina Marga nomor 76 KTPS DB 1999. Kita lanjut pada subbab kedua, yaitu Car Free Day atau yang kerap kali disebut sebagai CFD. Kegiatan Car Free Day merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam menekan dan mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor maupun bermobil. Selain itu, kegiatan Car Free Day juga dapat menciptakan ruang terbuka publik bagi warga masyarakat untuk dapat bebas beraktivitas. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan kegiatan Car Free Day, tampak banyak warga yang berkunjung untuk mengikuti kegiatan yang sengaja diciptakan bebas dari kendaraan bermotor ataupun bermobil. Kegiatan Car Free Day sendiri merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan warga masyarakat pada setiap minggunya dalam memenuhi segala kebutuhan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Sianturi dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fashion dan fenomena Fashion Week di SCBD, beserta kesimpulannya. Secara etimologi, fashion berasal dari bahasa Latin factio yang berarti melakukan. Dalam perkembangannya, yang berasal dari bahasa Latin tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi fashion, yang kemudian secara sederhana diartikan sebagai gaya pakaian yang populer dalam suatu budaya. Definisi fashion menurut Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English adalah prevailing custom that
which is considered most to be admired and imitated during a period at a place. Kalimat ini memiliki arti kebiasaan umum yang mana dipertimbangkan untuk dikagumi dan diikuti selama kurun waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Menurut Cambridge Dictionary, fashion memiliki arti style that is popular at the particular time, especially in clothes, hair, makeup, and its other. Kalimat tersebut memiliki arti gaya yang populer pada waktu tertentu, terutama pada busana, gaya rambut, make up, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fashion memiliki pengertian ragam cara atau bentuk gaya busana, potongan rambut, corak, dan sebagainya, terbaru dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, fashion dapat berganti dan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Simpulan berdasarkan definisi di atas, atau menurut yang sudah saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang berada pada SCBD merupakan cara bagi tiap individu untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, baik dengan cara melakukan aktivitas kesehatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada lingkungan masyarakat sekitar, maupun dengan cara aktivitas fashion berbagai upaya masyarakat untuk mengekspresikan keinginannya dalam berbusana. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pembahasan nih. Yang pertama yang kami akan bahas adalah kawasan SCBD secara sosiologis. Di dalam kawasan SCBD secara sosiologis ini, yang pertama yang kita akan lakukan adalah tentang hubungan sosial antar individu atau kelompok. Kita perlu tahu bahwa kegiatan Fashion Week di SCBD bermula karena adanya inisiatif para masyarakat yang lalu lalang lewat melewati persimpangan dengan membuat suatu ajang kontes atau kegiatan sosial yang disebut sebagai Citayam Fashion Week. Nah, masyarakat ini tuh datang berbondong-bondong karena mengikuti tren yang ada, dengan membuat persimpangan tersebut semakin padat dan berakhir pada terjadinya kemacetan yang membuat kendaraan yang melintasi persimpangan tersebut menjadi terganggu. Oleh karena itu, karena terjadinya kemacetan yang parah di persimpangan itu, sedangkan menimbulkan konflik meskipun di tengah keramaian yang berdiri di SCBD ini, para masyarakat terbawa melakukan aktivitas Fashion Week itu kan di sana. Nah, hal ini juga menyebabkan pemerintah untuk bertindak dengan melakukan pelarangan bagi masyarakat untuk melakukan segala jenis aktivitas yang dapat mengganggu kawasan di sekitar persimpangan SCBD tersebut. Maka dari itu, kami selaku kelompok 2 melakukan pengumpulan sejumlah responden untuk mengisi kuesioner terkait karya tulis ilmiah yang sedang kami garap ini. Adapun hasil dari kuesioner tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping. Di situ data grafik kuesionernya ada sekitar 48 orang yang tahu dan selebihnya ada 5 orang yang tidak tahu. Kita lihat di situ berdasarkan pada data grafik di atas, keseluruhannya ada 53 responden yang kami terima. Nah, dalam responden ini bahwa banyak yang setuju akibat adanya kegiatan Fashion Week ini tuh memberi dampak negatif pada pengguna lalu lintas. Sedangkan selebihnya itu menyatakan bahwa tindakan Fashion Week ini tidak mengganggu adanya lalu lintas tersebut. Makanya terlepas dari ada konflik yang timbul dalam kegiatan sosial Citayam Fashion Week ini, masyarakat telah berkembang untuk melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti meningkatkan tingkat produktivitas dalam masyarakat, menaikkan perekonomian di daerah kawasan SCBD tersebut, dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi akan hal yang baru muncul. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam perubahan sosial. Nah, untuk perubahan sosial ini apa sih yang akan dilakukan? Yakni yang pertama, pada awal perkenalan SCBD ini kan dikenal sebagai lingkungan yang berdiri atas gedung-gedung startup ya, perusahaan-perusahaan di dalam digital gitu. Namun, seiring berjalannya waktu karena adanya pandemi juga kemarin, memberikan pikiran-pikiran kreatif bagi masyarakat. Maka dari itu terjadilah yang namanya Fashion Week ini. Nah, Citayam Fashion Week ini kan mungkin dianggap masyarakat karena mengganggu ketertiban lalu lintas dan membuat kawasan ini tuh tidak tertata rapi gitu seperti pada awalnya yang tadinya gedung-gedung bertingkat tinggi, tapi dengan adanya Fashion Week ini menjadi kumuh lantaran banyak masyarakat yang mungkin membuang sampah sembarangan, terus juga tidak melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan seperti catwalk pada umumnya. Banyak juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Peneliti menemukan bahwa cara berfashion yang kita lakukan sekarang itu bisa kita
transfer gitu loh ke dalam acara Citayam Fashion Week ini. Dengan cara apa sih? Karena kita berfashion, kita mengerti fashion dan akan membuat sebuah pencitraan atau image dalam berfashion itu sendiri. Bagaimana kita berfashion, kita bisa menciptakan sebuah image yang memang buat diri kita sendiri dan pastinya menambah kreativitas dan inovatif. Nah, akibat adanya kemunculan Citayam Fashion Week ini kan menciptakan budaya baru, yakni youth culture. Ya, youth culture ini merupakan fenomena Citayam mempunyai efek budaya dari kebudayaan tersebut. Kemunculan mereka yang menggunakan area publik di pusat kota sebagai lokasi untuk unjuk ekspresi serta memilih gaya busana sebagai pilihan budaya baru sangat-sangat cemerlang. Karena gimana sih, di sana itu kan banyak ya, namanya di ibu kota pasti banyak banget tuh yang dilakukan di sana. Karena dengan adanya Citayam Fashion Week ini juga yang tadinya anak-anak itu mungkin tidak sekolah dari kalangan kelas menengah ke bawah ya, terus juga mungkin ada remaja-remaja yang masih menganggur, tidak bekerja, dengan adanya Citayam Fashion Week ini membuat benih-benih baru gitu ya. Yang pertama, ada namanya influencer di media sosial. Mungkin kita pernah lihat dah yang namanya ada di TikTok itu, Bonge, JJ, Kurma. Itu kan yang awalnya mungkin kalangan kelas menengah ke bawah gitu ya. Berkat adanya media sosial yang ada, menciptakan influencer baru dan menghasilkan yang namanya kesejahteraan baru juga, jadi meningkatkan ekonomi dia tersebut gitu loh. Karena kan di dalam Citayam Fashion Week ini kan sangat-sangat mungkin memiliki audiens yang banyak gitu ya, makanya mereka juga menciptakan ruang penciptaan budaya baru juga. Berikutnya adalah dalam masalah globalisasi. Dalam masalah globalisasi ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat membawa dampak yang sangat begitu besar dalam kehidupan kita pastinya. Contohnya aja pada media massa ya, karena lahir internet. Segala macam informasi dapat diakses dengan mudah, termasuk budaya berubah melalui dengan berbagai bentuk seperti gaya hidup, nilai, terus ideologi, serta dalam bentuk lainnya. Nah, dalam Citayam Fashion Week ini tuh bentuk ekspresi dan eksistensi anak muda di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta pastinya senantiasa tuh dinamis itu. Yang mana tadinya fashion test dan tren begitu cepat berputar, sebab namanya adanya Fashion Week ini entitas yang terus bergerak dinamis dari suatu saat akan berubah saat mengalami perubahan gitu loh. Kita bisa lihat pada di Citayam Fashion Week ini kan yang tadinya apa ya, membuat fashion di ibu kota itu kan senantiasa dinamis ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Citayam Fashion Week ini tuh sebagai bentuk artikulasi globalisasi kultural dan komunikasi identitas fashion anak muda zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang akan kita masuk di sini adalah kita akan membahas dari sumber daya masyarakatnya atau sumber daya manusia mengelola kawasan SCBD ini pastinya dalam hal perekonomian. Dalam hal perekonomian, di kawasan SCBD memiliki distrik sebagai tempat perekonomian utama karena di distrik tersebut banyak mengolah startup, yang dimana startup adalah sebuah perusahaan berbasis digital dan menghasilkan startup bisa berugian juta. Maka dari itu pasti memberikan dampak-dampak lainnya juga kepada masyarakat di SCBD itu. Sedangkan perekonomian yang kedua adalah ketika para pedagang pinggiran di trotoar seperti Starling atau Starbucks keliling. Sejak kemunculan adanya Citayam Fashion Week ini, pasti mereka akan lebih laku lagi karena banyaknya minat masyarakat yang berkunjung ke kawasan SCBD ini. Ketiga adalah dalam para konten kreator yang tadi sudah saya bilang seperti JJ, Bonge, Kurma yang menghasilkan uang dengan invest dari semua konten yang mereka buat. Selanjutnya adalah distrik yang digunakan sebagai wisata untuk melihat wilayah SCBD, terutama distrik banyak wisatawan mengunjungi distrik untuk berfoto-foto atau sekedar makan di restoran distrik yang cukup terkenal di SCBD itu. Selanjutnya ada pendapat kelompok. Menurut kelompok kami, Citayam Fashion Week ini adalah tiruan dari Paris Fashion Week. Siapa sih yang kita nggak kenal nama Paris Fashion Week? Karena di sana mungkin banyak muda-muda ternama yang berdiri di atas catwalk dan berjalan di atas catwalk juga, dan diikuti oleh desainer ternama. Alangkah baiknya akibat adanya fenomena Citayam Fashion Week ini juga dimanfaatkan bagi beberapa orang untuk membuat konten video dan foto yang kemudian disebar ke media sosial. Makanya tadi adanya JJ, Bongi, dan Kurma ini yang invest ya dalam hal media sosial itu menyebabkan konten-konten baru, konten video dan foto yang kemudian disebar ke media sosial yang nantinya akan viral. Karena akibat dari itu akan meningkat perekonomian mereka. Namun meskipun memberikan dampak yang mungkin banyak dibilang positifnya, namun memiliki pro dan kontra dalam
pembicaraan masyarakat. Karena dengan cara berpakaian merupakan artikulasi dari identitas kita, sehingga siapa kita dapat diekspresikan melalui cara kita berpakaian pastinya kan. Mungkin dalam fenomena ini mungkin agak nyeleneh gitu ya fashion-fashionnya, namun memberikan kreativitas baru pastinya. Karena awalnya tuh anak-anak di sini cuma pengen tiru-tiruan aja lah, ikut-ikutan aja, namun jadinya jadi terkenal juga. Nah, Citayam Fashion Week ini kan dimulai ketika para ABG asal Citayam ya, dari Bojonggede dan Depok itu mulai menjadikan kawasan Sudirman menjadi ajang pamer fashion. Layaknya model, anak-anak remaja itu menggelar fashion show dengan melakukan catwalk di atas zebra cross. Jadi ada persimpangan di SCBD itu, jadi anak-anak itu berfashion show lah, atau melakukan catwalk di atas zebra cross itu. Bahkan mereka berlomba-lomba menggunakan pakaian yang terbaik untuk diaduin di CBD. Oh, jadi gaya gue paling bagus gitu, dengan memakai hoodie, kemeja flanel, crop tee, celana kotak-kotak, dan busana formal lainnya, bahkan busana muslim. Dari situlah muncul istilah Citayam Fashion Week. Para remaja SCBD milih Sudirman. Pasalnya kawasan berlokasi di Jakarta Pusat itu punya pemandangan layaknya luar negeri. Makanya kita bisa sebut bahwa Citayam Fashion Week ini merupakan tiruan dari yang namanya Paris Fashion Week. Namun bukan hanya itu aja kok yang kita bakal lihat di SCBD ini ya. Pasti di SCBD ini dulu itu kan awalnya itu dari Car Free Day. Jadi dikenal ramah pejalan kaki karena lebarnya trotoar yang ada. Mungkin kita jadi enak gitu jalan-jalan di sana dengan banyak pohon-pohon yang tumbuh di sana. Adapun lokasinya tuh cukup strategis gitu ya bagi warga Citayam, Bojonggede, dan Depok ini, lantaran bisa diakses hanya dengan menggunakan KRL aja. Selain itu banyak juga kafe-kafe di sana. Jadi mungkin akibat adanya Citayam Fashion Week ini akan merupakan entitas yang terus bergerak dalam dinamis dan suatu saat akan berubah serta mengalami perubahan. Mungkin itu saja SCBD secara sosiologis. Terima kasih. Kawasan SCBD secara geografi. 4.2.1 Lokasi Sudirman Central Business District atau SCBD merupakan pusat bisnis premium dengan gedung, perkantoran, hunian eksklusif, dan pusat perbelanjaan modern dan hotel bintang 5 yang didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi. SCBD berlokasi di Gedung Attagraha, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52 sampai 53, nomor KAF 5253, RT 5 dan atau RW 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran atau Baru Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan nomor pos 12190. Batas-batas SCBD yakni sebagai berikut. Di utara adalah Jalan Jenderal Sudirman. Lalu yang kedua yang di sekitar barat adalah Jalan Jenderal Sudirman juga, lebih tepatnya. Dan yang ketiga yang di bagian timur adalah Jalan Gatot Subroto Pokla Polda Metro Jaya Exim Center. Dan yang terakhir selatan jalan adalah Jalan Senopati. Lalu 4.2.2 atau titik koordinatnya dijelaskan. Adapun batas-batasnya secara astronomi, timur atau bujur timur dengan sampai dengan 1065818 bujur timur dan sampai 501912 lintang selatan atau LS. Dan yang ketiga 4.2.3 geografi lokasi. Adapun ini jalan ini melintasi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Setiabudi, Setiabudi Jakarta Selatan, Karet Setiabudi Jakarta Selatan, Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat, Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan, Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat. Kawasan SCBD secara kesehatan. Kawasan SCBD dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat olahraga bersepeda khususnya pada hari Minggu. Karena pada hari tersebut area SCBD ramai didatangi masyarakat untuk Car Free Day. Tempat yang luas serta medan yang mendukung membuat masyarakat menikmati ajang bersepeda di sana. Selain untuk bersepeda, area SCBD tak jarang digunakan para penikmat jogging dan lari. Banyak sekali para pelari khususnya yang menggunakan kawasan ini untuk berolahraga sembari melihat pemandangan sekitar. Suasana pagi hari yang digunakan untuk berolahraga di SCBD
Ini dapat membuat lebih sehat dengan memanfaatkannya sebagai tempat berolahraga. Sebelum kita menutup video ini, dapat disimpulkan bahwasannya Sudirman Central Business District atau SCBD dapat didefinisikan sebagai area utama kota atau wilayah yang dikhususkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis. Kawasan SCBD biasanya merupakan pusat perekonomian suatu kota dan mungkin merupakan salah satu daerah yang paling sibuk dan ramai. Kawasan ini ditandai dengan banyaknya landmark, gedung pencakar langit, dan fasilitas modern lain yang membuatnya berbeda dengan kawasan lain. Namun akibat adanya pandemi, kawasan ini juga dijadikan sebagai lahan untuk melakukan Citayam Fashion Week yang digemari oleh para remaja dari berbagai macam daerah. Ada dari daerah Sudirman itu sendiri, Citayam, Bogor, dan juga Depok. Dengan fenomena ini juga dimanfaatkan bagi beberapa orang untuk membuat konten video dan konten kemudian disebarkan di media sosial. Dengan semakin viral kawasan ini, banyak masyarakat sekitar datang berbondong-bondong untuk melihat aksi ini. Car Free Day itu sendiri adalah bentuk ekspresi dan ekstensi anak muda di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang senantiasa dinamika dan tren begitu cepat berputar, sebab fase merupakan identitas yang terus bergerak, dinamis, dan suatu saat akan berubah serta mengalami perubahan. Namun selain adanya fenomena juga dijadikan sebagai tempat untuk rekreasi olahraga karena adanya Car Free Day yang biasanya diselenggarakan pada hari Minggu. Dengan adanya kawasan SCBD ini juga menimbulkan banyaknya perkembangan ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Maka sekarang kawasan SCBD bukan lagi hanya sekedar sebagai kawasan bisnis, namun juga dapat dialihfungsikan sebagai kawasan wisata di kota Jakarta. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.